Maaf Ustadz, sebelumnya ini pertanyaannya kan banyak banget ya Ustadz. Jadi nanti terakhir saya akan saya simpulkan boleh ya Ustadz ya. Ada Siap. beberapa sama tapi bagus gitu. Ilmu Nah, juga Ustadz yang belajar. Yang pertama Ustadz, apabila ortu non muslim meninggal dunia dan anaknya yang muslim mau mengabarkan kepada kerabat atau saudara muslim, bolehkah kita menyertakan kalimat mohon dimaafkan jika ortu ada kesalahan ke kerabat? Bagaimana dengan mengantarkan jenazah? Apakah anaknya yang laki-laki boleh ikut ke pemakaman? Apakah pada hari akhir nanti ada perhitungan antara non-muslim dan muslim? Begitu Ustaz. yang terakhir apa, Bu? Jadi yang terakhir ini, apakah anak yang laki-laki yang Tuhan itu boleh ikut ke Mengantarkan jenazahnya. Iya. terus apakah pada akhir nanti ada perhitungan antara non-muslim dan muslim Ustaz? Subhanallah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Man yahdillah fala mudilla lah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Tapi sebaliknya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Bagaimana tatkala orang tua kita meninggal dunia? Ya, kita kabarkan kematiannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Katakan hal itu. Karena itu musibah. Apalagi mati dalam kondisi kafir. Lebih besar lagi musibahnya. Kalau bicara engkau mau meminta maaf buat orang tua yang mati, artinya kepada kerabat-kerabat, ini urusan dunia nggak ada masalah. Tapi yang jelas, kita tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah buat yang mati dalam kondisi kafir. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nggak boleh kita memohonkan ampun kepada Allah. Tapi kalau minta maaf sama saudara-saudara, ya sudah, memang nanti di akhirat tetap akan ada tuntutan. Jadi di akhirat nanti akan Allah tegakkan keadilan. Orang kafir mendolimin orang kafir. Akan ditegakkan. Sampai jangan bicara manusia sama manusia. Binatang sama binatang pun akan Allah tegakkan. Sehingga azab buat orang kafir itu bukan satu derajat. Tergantung perbuatan dia. Jadi ada orang kafir yang tidak nyakitin orang lain. Ya tetap akan diazab di neraka. Kekal selama-lamanya. Tapi berbeda dengan orang kafir yang melakukan kezaliman. Orang kafir membunuh, memperkosa. Nggak sama. Kesamaannya satu di antara semua orang kafir. Yaitu mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Jadi kalau sesama orang kafir ada saling tuntutan, Allah akan selesaikan urusannya. Bahkan kalau ada orang mukmin yang menzalimi orang kafir, dia ngambil hartanya. Nih orang kafir, dia ambil hartanya, dia sakitin tetangganya yang non-muslim. Pada hari kiamat, nih orang muslim gak akan masuk ke surga sampai selesai urusan dia sama orang kafir. Jadi dikatakan dalam beberapa riwayat bahwasanya gak akan ada orang masuk surga sedangkan dia punya tanggungan sama penghuni neraka. Dan gak ada orang di neraka, dia masuk neraka sebelum dia selesaikan tanggungannya dengan orang yang mungkin dia masuk surga. Tetap tanggungan itu diselesaikan. Sesama manusia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang binatang domba atau kambing yang bertanduk itu akan dituntut nanti dengan kambing yang gak punya tanduk, gak punya salah, ditanduk-tanduk dia sama dia di dunia. Ini puncak keadilan Allah Azza wa Jalla. Adapun berbicara apakah boleh anak ini nguburkan orang tua yang non-muslim, dia kuburkan.
Nggak ada masalah dia kubur, dia selesaikan urusannya. Tapi tidak mengikuti ritual. Tugas dia adalah bagaimana orang tuanya yang kafir itu dikuburkan. Itu tugasnya. Bagaimana Nabi SAW ketika mendapatkan kabar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya pamannya meninggal dunia. Nabi mengatakan alaihissalam, wari, apa? Udah kau kuburkan sudah. Selesai sudah. Ketika hidup Nabi peduli. Ketika hidup Nabi SAW peduli, datang kepada pamannya. Tapi mati selesai sudah. Nggak ada yang bisa diurusin. Dikubur selesai sudah. Nggak ada yang bisa dilakukan. Mau berdoa nggak bisa. Jadi sekedar menguburkannya. Hada wallahu a'lam bishawab.